Selamat siang Pak, mohon izin perkenalkan diri, nama Taruna Remaja Aldian Informatik, motor 220601 kelas TRO 2.1, izin presentasi dengan tema aktuator untuk pertemuan 6 dalam mata kuliah Engine Management System. Aktuator merupakan salah satu bagian utama dari sistem kontrol yang fungsinya melaksanakan apa yang diperintah oleh ECU sebagai komputer yang ada di kendaraan. Posisi aktuator dari sistem kontrol sebagai berikut. Pada gambar di bawah ini, dari gambar di atas dapat ditarik pengertian bahwa pengolahan dan pertimbangan sinyal oleh ECU akan dikeluarkan berupa sinyal pun dari aktuator. Sehingga kerja aktuator sangat dipengaruhi oleh kondisi sinyal dari sensor dan aturan kerja pada ECU program. Macam-macam aktor pada sistem yaitu yang pertama relay mesin, yang kedua injektor, yang ketiga AC atau dual speed control, yang keempat koil pengapian, yang kelima lampu kontrol atau engine check, yang enam lain-lain. Ini dan cara kerja aktuator. Pertama itu relay pompa bensin atau relay kombinasi. EFI tipe L konstruksi relay pompa bensin sebagai berikut. Pada tipe ini pompa bensin akan bekerja pada saat start sinyal dan apabila saklar kilometer tutup, yaitu pada kendaraan melewati flap pada air kilometer. EV tipe D konstruksi relay pompa sebagai berikut. Pada sistem ini pompa bensin bekerja dipengaruhi oleh dua hal, yaitu posisi starter dan sinyal putaran dari distributor, sehingga ketika mesin di starter pompa bensin bekerja dan setelah ada putaran dipertahankan tetap bekerja. Ketika mesin dimatikan pompa akan berhenti bekerja. Kedua ada injektor. Injektor merupakan aktor yang berfungsi sebagai bahan bakar kepada mesin. Dan injektor bekerja berdasarkan magnetis yang diatur oleh ECU. Bahan bakar disebut dengan bahan halus, kadang tiap injektor berangkat dengan tangan. Berikut adalah gambar beserta konstruksi dari gambarnya. Injektor yang terpasang di engine memiliki dua terminal, relay kombinasi, di mana setiap pucuk kontak pada posisi on sudah terdapat tegangan relay atau standby. Terminal satunya dihubungkan ke ECU sebagai pengatur kerja injektor atau dengan sinyal T-flow. Prinsipnya dari router penyambutan pada EP dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu grup atau grup 1.3 dan grup 24. Importance segmental sesuai PO. Dan hal yang diperlukan terhadap pemeriksaan injektor, yang pertama, jika injektor memiliki tahanan 1-3 ohm, harus dirangkai resistor 58 ohm secara seri sebelum dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Tapi jika injektor memiliki tahanan 15-17 ohm, dapat langsung disambungkan dengan tegangan 12 volt. Berikut penyempurnaan yang baik dan berbentuk virus dan sama pada setiap injektor. Pemeriksaan kebocoran dilakukan dengan memberikan tekanan sesuai dengan dipertahankan oleh regulator tekanan. Selama 60 detik semestinya tidak terdapat daya. Dengan tekanan kerja normal, rata-rata penyaluran 0,2 sampai 0,2 liter selama 160 detik, tapi juga dapat sampai 0,4 liter tergantung petunjuk manual. Perawatan yang lebih baik dilakukan dengan pembersihan menggunakan pembersih ultrasonic. Hal tersebut memungkinkan pembersihan bagian dalam injektor selama beberapa menit, ikuti petunjuk pengguna dari alat. Terkadang saringan dan tutup jarum juga harus diganti. Durasi penyemprotan berkisar 1 sampai 14 menit detik. Bentuk osilasi kerja injektor dapat dilihat dengan oscilloscope atau engine tester. Durasi penyemprotan dapat terukur. Yang ketiga ada idle speed control, ISC atau IAC atau idle air control. Idle speed control biasanya dipasangkan dengan saluran bebas pada intake manifold, memungkinkan penambahan udara masuk ke mesin. Perubahan jumlah udara memungkinkan tempuran bakar udara selama start dingin dan selama pemanasan awal. Ada juga yang mengatur putaran idle dengan membuka katup sedikit yang diterapkan pada single point injector. Pada macam ISC, yang pertama itu katup di metal, katup dipasangkan di mesin bersinggungan langsung dengan temperatur mesin. Pada katup terdapat bekas metal yang panas. Ketika temperatur mesin dingin, katup terbuka sehingga ada tempahan udara masuk dan putar mesin tinggi. Setelah temperatur langsung naik, metal akan melengkung, menekan katup menutup saluran bebas secara bertahap dan putaran idle turun stabilitas kontrol oleh ECU bukan termasuk bagian DMS. B. Model katup solenoid. Versi ini bekerja diatur oleh ECU disesuaikan dengan bermacam masukan sensor. Selain itu juga bebannya kendaraan. Berikut adalah gambar beserta keterangannya. Ketika temperatur mesin dingin dan putaran mesin idle, ECU akan mengeluarkan sinyal untuk mematikan solenoid menarik katupnya peluang pegas yang di belakangnya.
sehingga saluran pipa terbuka dan udara masuk ke sistem pertama. Akibat putaran ideal dan tinggi, serta temperatur mesin panas, ECU akan menghentikan sinyal yang menuju solenoid sehingga pegas yang di belakang katup solenoid akan mendorong katup solenoid menutup saluran putaran itu turun ke karena tambahan udara di C. Ada model katup rotari pada ISC ini di dalam saluran bebas pasangan dengan katup rotari digerakkan dibatasi 90 derajat pergerakan dari katup rotari berupa motor DC. Ketika temperatur mesin dingin, ECU mengeluarkan sinyal berupa duty cycle yang besarnya tergantung sensor temperatur dan RPM mesin. Semakin dingin temperatur semakin besar dari cycle yang dikeluarkan ECU sehingga semakin lebar permukaan saluran bebas dan semakin tinggi putaran itu. Yang dia ada model katup motor step. Motor step memiliki 4 buah kumparan yang memungkinkan dengan menentukan posisi presisi dengan derajat tertentu. ECU yang menggunakan motor step dikontrol oleh ECU dan diurutkan berdasarkan urutan tertentu. Berikut adalah urutan penggunaan urutan untuk menambah udara pada gambar di bawah. Yang E ada model katup silinder pembuka katup gas. Jenis ini berupa motor DC bergigi reduksi dilengkapi dengan saklar. Jadi ini baik dipasang pada motor mono Jetronics. Di kondisi mesin ideal dan dingin, ECU mengeluarkan tegangan menggerakkan motor maju ke depan. Posisi motor akan ditahan di gigi reduksi. Motor ini baru akan mundur jika memberikan ECU dengan arah kebalikannya. Laju konstruksi sebagai berikut dan beserta keterangannya. Yang keempat ada koil pengapian. Merupakan aktuator yang bekerja dan menghasilkan tegangan induksi yang sangat tinggi untuk disalurkan menuju busi. Sistem yang masih dengan distributor. Koilnya masih satu melayani seluruh silinder. Sistem yang tidak dilengkapi dengan distributor atau distributorless ignition system. Ada yang tiap koil melayani 2 silinder atau grup. Dari gambar di samping ini dapat diketahui bahwa bus silinder 1 dan 6 menyala bersamaan, silinder 3 dan 4 menyala bersamaan, dan silinder 2 dan 5 juga nyala bersamaan macam-macam setiap akhir langkah kompresi dan buang. Berikut adalah gambar untuk dua koil per silinder dan koil untuk masing-masing silinder. Yang keempat adalah lampu kontrol injek dan atau ML atau multifunction indicator lamp. Lampu koil atau ML terpasang pada papan instrumen atau dashboard ruang kemudi. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada pengemudi keadaan sistem apakah oke atau terdapat masalah. Apabila pada sistem terdapat masalah, maka mesin ML akan mati. Mesin mil akan mati. Sebaiknya jika ada masalah, mil akan menyala. Jika semua masalah akan menyala mil. Kemudian terdapat ketentuan kapan mil akan menyala kaitannya dengan permasalahan yang terjadi. Apabila data yang terkirim oleh sensor masih berada pada rentang kerja sensor sebut, walaupun data yang mestinya jauh beda, maka mil akan tetap tidak menyala. Yang keenam, lain-lain. Pada kebanyakan kendaraan sekarang masih dilengkapi dengan beberapa aktuator lain, misalnya seperti kemudian emisi gas buang dilengkapi dengan pemanas sensor lambda, solenoid EGR, solenoid VTEC, katup pernafasan tangki, dan juga efisiensi pendinginan mesin lengkap dengan relay pengendali motor pendingin mesin. Semua aktuator tersebut prinsipnya sama dengan aktuator utama yang dijelaskan, hanya penerapan dan kapan semuanya oleh program yang ada di ECU. Sekian presentasi untuk pertemuan 6. Jika ada kata-kata salah, mohon maaf.